Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nato Santo kembali lagi dalam presentasi sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan di Universitas Sabar Asia. Untuk tugas kali ini berkenaan dengan bisnis plan atau sebuah rencana bisnis yang mana mata kuliah ini diampu oleh beliau Ibu Nur Hayati Siregar SEMAK. Kali ini bisnis plan yang akan saya presentasikan yaitu berkenaan dengan spesialis data analis di fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Eh, Prospek. Tentunya sebuah bisnis harus memiliki prospek atau tujuan ya, manfaat dan target. Di mana bisnis plan yang akan saya rencanakan ini memiliki prospek, yaitu pertama memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan yang tentunya bisa melahirkan berbagai terobosan baru di pelayanan kesehatan. Tentunya bisa merevolusi diagnosis, pencegahan penyakit dan lain-lain. Dalam Kementerian Kesehatan melalui platform Indonesian Health Service atau IHS 2024 merupakan cetak biru strategi transformasi digital. Jadi ini merupakan cetak biru atau blueprint dari Kementerian Kesehatan sendiri tentang transformasi digital, di mana teknologi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang bagaimana harus diaturnya atau dipantau dan dalam hal pelayanan kesehatan dengan menerapkan teknologi informatika di bidang kesehatan. Nah, sering adanya konsep big data dan ilmu informatika terus mendorong upaya peningkatan kinerja di fasilitas kesehatan ya. Jadi dengan data yang begitu melimpah bisa kita olah dan bisa kita manfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, ada istilah terminologi yaitu data analis yang mana konsep ini berfokus tentang peningkatan kualitas berbasis data yang tentunya bisa digunakan di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Yang tentunya tujuannya yaitu salah satunya pengendalian biaya dan kualitas pelayanan. Dalam hal ini adalah perawatan pasien jika dikaitkan dengan ekosistem di fasilitas kesehatan. Nah, melihat latar belakang yang diuraikan tersebut, kami berencana akan mendirikan usaha berupa jasa pelayanan analisis data kesehatan yang disebut juga spesialis data analis healthcare. Targetnya tentu kami memiliki target, pertama rencana segmentasi, rencana target, rencana positioning. Untuk rencana segmentasi, di mana memang ekosistem yang akan ditarget yaitu terkait dengan bidang kesehatan ya. Jadi keberadaan sarana kesehatan di setiap wilayah tentunya beragam dan jumlahnya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan laporan statistik Indonesia terdapat 11.874 unit fasilitas kesehatan Indonesia pada tahun 2021. Jumlah ini naik 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya ya, sebanyak 11.724. Jadi prospek ini menjadi rencana segmentasi di ekosistem kesehatan di mana fasilitas kesehatan itu jumlahnya terus meningkat. Nah, rencana target dari rencana bisnis saya yaitu dengan adanya rincian pelayanan kesehatan yang terdapat di unit poliklinik di seluruh Indonesia, jumlah ini berkurang 0,5% dibandingkan 2020 sebanyak 8.858 unit. Ini jika dikaitkan dengan poliklinik ya. Sebetulnya data-data ini secara signifikan menunjukkan target yang terus meningkat. Namun kalaupun ada perubahan, sifatnya lebih dalam hal spesifikasi pelayanan. Nah, tentunya rencana target ini berfokus pada peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang tentunya nanti dalam bisnis plan data analis tentunya menjadi wilayah yang bisa kita target, rencana target. Rencana positioning sendiri dalam Permenkes nomor 21 2020 mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola di fasilitas kesehatan dengan menerapkan transformasi digital ya. Meliputi integrasi sistem informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, kebutuhan akan data semakin berkembang dari tahun ke tahun. Poinnya di sini. Jadi dengan adanya layanan data analis tentunya nanti bisa membuka peluang untuk profesi yang terkait dengan data analis bisa
makin meningkat. Jadi kami sebagai pembuka rencana bisnis tentunya ini memiliki positioning dalam hal perencanaannya. Selanjutnya analisis SWOT. Tentunya ini sebagai salah satu tools untuk menganalisa strategi pemasaran perusahaan yang akan kami lakukan atau kami buka. Berdasarkan analisa 7P dengan dengan tools SWOT, SWOT SWOT menurut Kotler, yang pertama terkait dengan produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang selanjutnya placement, yang selanjutnya proses, yang selanjutnya people, maaf kelewat tadi, people, terus proses, dan terakhir physical evidence. Nah, terkait dengan produk, jenis pengolahan data statistik deskriptif, uji hipotesis, uji instrumen data, asumsi klasik, dan visualisasi data merupakan produk terkait dengan analisis data. Tentunya nanti dikombinasikan dengan penggunaan data science yang berkenaan dengan eh, transformasi digital ya. Jadi banyak melibatkan teknologi komputer. Terus terkait dengan harga, rencana target yang dalam bisnis plan yang akan kami target, yaitu jika dalam permintaan satu data yang diuji ada tiga, misal uji normalitas, uji linearitas, uji independen, masing-masing seharga 20.000 misal, total total tentunya 20 kali 3 60.000. Dalam satu bulan target minimal 20 kali 60.000 1.200.000. Dalam satu tahun target minimal 12 bulan kali 1.200.000 14.400.000. Nah, untuk promotion sendiri dilakukan melalui brosur, website official tentunya berbasis teknologi sekarang, tentunya nanti juga memanfaatkan sosial media, juga menjadi sponsor untuk kegiatan ilmiah di kampus-kampus atau di fasilitas kesehatan. Dalam kegiatan terkait dengan fasilitas kesehatan juga merupakan media analisis yang terkait dengan promosi. Untuk penempatan sendiri, tempat saya akan berada di sebuah ruko di salah satu kampus STKIP di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nah, untuk aspek SWOT yang terkait dengan people, salah satu langkah konkret dari perusahaan kami adalah dengan mengubah jenis organisasinya dengan membangun organisasi yang bersifat agile. Jadi nanti masing-masing SDM yang ada memiliki eh, kedaulatan dalam menentukan inovasinya, begitu. Jadi agile ini memiliki efektivitas dalam kelincahan, dalam kecepatan, dalam inovasi dan gagasan. Terus untuk analisis prosesnya sendiri, proses pengolahan data untuk sumber dari konsumen, pelayanan kesehatan, ekosistem kesehatan tentunya nanti sebagai prosesnya tadi seperti saya sebutkan di awal tentang penggunaan teknologi informasi, terutama salah satunya yaitu data analis dengan pendekatan data science, eh, untuk membantu proses dalam analisa bisnis yang akan kami terapkan. Untuk physical evidence, berkantor di sebuah ruko yang strategis dengan beberapa staf ahli dalam data science. Serta untuk di dunia maya kami memiliki sebuah website yang disebut www.datafik.com. Oke, selanjutnya presiden. Aspek organisasi, ini gambaran dari struktur organisasi kami yang bersifat agile, di mana setiap bagian atau unit itu bersifat ini ya, sih namanya, kedaulatan, memiliki fungsi-fungsi yang lebih fleksibel gitu. Di tengah di mana sebagai pimpinannya nanti seorang data scientist, orang data analis, data engineer, berarti berkenaan dengan olah data, database, terus administrasi, marketing, programmer, mengelilingi apa namanya ini diagram pemimpin ya, yang leadernya gitu. Terus untuk presiden aspek organisasi, struktur organisasi menurut Agile Organization, kami menerapkan Agile Organization. Terus perizinan, menurut online single submission atau OSAS adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSAS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga gubernur atau bupati, wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Ini terkait dengan perizinan. Terus yang aspek organisasi nanti terkait dengan jadwal kegiatan, prosedur pemesanan, metode pembayaran. Terus untuk aspek keuangan, strategi sumber pendanaan usaha, proyek keuangan, kami tentunya akan menerapkan pendekatan yang lebih
modern dalam hal aspek keuangan. Untuk analisa kelayakan usaha, analisis investasi digunakan untuk mengukur nilai uang dan tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Karena tentunya dalam rencana bisnis kami, penggunaan sumber dana mulai dari kami sendiri sebagai owner juga nanti memungkinkan untuk jika ada penanam modal, sangat memungkinkan untuk mendukung kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Kesimpulan, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan melahirkan terobosan baru. Teknologi kesehatan telah merevolusi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Nah, ini tentunya selaras dengan cetak biru dari Kementerian Kesehatan tahun 2024 yang berlandaskan semangat mewujudkan Indonesia sehat secara kolaboratif bersama seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan dalam suatu platform yang disebut Indonesian Health Service atau IHS. Dengan adanya data analisis, layanan data analisis penting karena selain dapat mengurangi biaya dan meningkatkan perawatan, tapi juga memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pendekatan olah data analis dalam membuat di mana nanti data ini bisa menjadi data driven decision making atau membuat keputusan berbasis data di fasilitas kesehatan. Nah, dengan adanya jasa pelayanan analisis data kesehatan atau spesialis data analis di healthcare akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk saat ini dan yang akan datang. Demikian presentasi saya dalam hal bisnis plan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.